Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Saudara sekalian, Agustinus adalah seorang pencari. Kalau misalnya kehidupannya dijadikan sebuah film, mungkin judul yang tepat untuk filmnya adalah Pursuit of Happiness. Karena dia memang mendambakan satu kedamaian di tengah-tengah keresahan jiwanya. Dia terus mencari sampai akhirnya dia menemukan kedamaian di dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, di masa mudanya Agustinus memiliki banyak kesulitan dalam beriman. Ibunya bernama Monica adalah seorang Kristen yang taat, orang Kristen yang sederhana, namun dari latar belakang yang kurang berpendidikan. Sementara anaknya Agustinus adalah seorang yang sangat intelek dan cerdas luar biasa. Itu sebabnya ada begitu banyak kesulitan ketika dia menjalankan kehidupan imannya. Suatu ketika Agustinus tersandung karena dia membaca Alkitab yang terjemahannya dalam bahasa Latin menurut Agustinus kualitasnya sangat rendah. Dia seorang ahli di dalam bahasa Latin dan dia merasa untuk ukuran sastra pada waktu itu Alkitab itu tidak qualified, sehingga Agustinus menghina. Nah, saudara sekalian, ia juga tersandung ketika membaca kitab Kejadian. Ketika dia membaca kitab Kejadian, dia mengatakan, ini kenapa kitab begitu vulgar dan begitu penuh dengan kejahatan. Nantinya setelah bertobat, Agustinus mendedikasikan buku tafsiran untuk kitab Kejadian. Dan dalam bukunya berjudul Confession, dia mengakui bahwa ketika dia menghina kitab suci menurutnya kurang standar, itu semua karena kebodohannya, karena kurang pengetahuan, dan dia menganggap diri sendiri bijak. Dan dia mohon ampun kepada Tuhan. Nah, saudara, tetapi dalam perjalanan hidupnya dia mengalami kesulitan-kesulitan tersebut. Salah satu kesulitan Agustinus untuk menjadi seorang Kristen adalah problem adanya kejahatan. Jikalau Tuhan itu baik, jikalau Tuhan itu sempurna, maka bagaimana kejahatan bisa ada di dalam dunia? Jikalau dunia ciptaan ini tidak baik, tentunya penciptanya juga tidak baik. Saudara, kalau kita mau rangkumkan ada kalimat-kalimat keraguan itu mulai dari seorang filsuf bernama Epikuros. Kira-kira ini yang menjadi problem. Pertama, Tuhan eksis. Tuhan eksis. Yang kedua, Tuhan baik. Kalau Tuhan itu ada, eksis, kalau Tuhan itu baik, maka yang ketiga, tentunya kejahatan tidak eksis. Jadi kalau Tuhan itu eksis, Tuhan itu baik, tentunya kejahatan itu tidak eksis. Ada begitu banyak variasi dari argumen-argumen tersebut, tetapi saya ringkas sederhana, kira-kira Tuhan itu eksis, Tuhan itu baik, maka harusnya kejahatan tidak eksis. Nah, tapi kalau kejahatan itu eksis, sebaliknya, faktanya adalah kejahatan itu eksis. Kalau kejahatan itu eksis, artinya Tuhan mungkin tidak baik. Tuhan itu ada, berarti Tuhan itu tidak baik. Atau Tuhan itu baik, kita pertahankan, tapi karena kejahatan itu ada, maka Tuhan itu tidak ada. Nah, jadi saudara, ada kesulitan itu, bagaimana mungkin Tuhan itu ada, Tuhan itu baik, namun Agustinus melihat begitu banyak kejahatan ada di dalam dunia.
Dan karena dia salah paham mengenai natur Tuhan, maka dia berpikir bahwa ciptaan yang penuh dengan kejahatan, maka implikasinya Tuhan yang dikatakan oleh orang Kristen ini adalah Tuhan yang jahat. Maka bagaimana mungkin kalau Tuhan itu jahat? Maka kemungkinan adalah kekristenan salah mengerti Tuhan. Hal itu membawanya kepada salah satu bidat Kristen bernama Manikeisme. Saya hapus terlebih dahulu hal ini. Agustinus masuk ke dalam sebuah bidat bernama Manikeisme. Nah, Manikeisme kalau sekarang dipahami sebagai sebuah agama dualistik, agama yang mengkontraskan ya, dualisme misalnya baik, jahat, terang, gelap. Agama dualisme bercorak gnostik. Tapi di dalam zaman Agustinus, Manikeisme itu dipahami sebagai salah satu bidat dari kekristenan. Pendirinya bernama Mani dari Persia, dan dia itu tidak membuang seluruh kekristenan. Yang celaka adalah dia mengambil hal-hal yang menurut dia bisa diaplikasikan sesuai dengan teorinya dia ambil dari kekristenan, tetapi dia juga menambahkan unsur-unsur dari agama lain untuk menunjang pemikirannya. Nah, saudara, dalam Manikeisme itu diajarkan bahwa Tuhan itu berjuang kuat untuk menaklukkan kejahatan. Jadi di sini diajarkan bahwa Tuhan itu bukan sumber kejahatan. Kenapa? Karena kejahatan itu sesuatu yang ada di luar Tuhan. Di dalam teori Manikeisme, Tuhan pun berperang menaklukkan kejahatan. Nah, kejahatan itu apa? Kejahatan itu sesuatu substansi yang ada di luar Tuhan dan dia beroposisi melawan Tuhan. Jadi ada sesuatu kekuatan yang mandiri, sesuatu oposisi kejahatan terhadap Tuhan. Nah, jadi ini adalah teori daripada Manikeisme. Agustinus dijanjikan kalau kamu ikut agama ini, maka kamu akan diajarkan menjadi seorang spiritual, tetapi juga seorang yang rasional. Engkau tidak perlu membuang rasionalitas kamu, dan kamu akan mendapatkan begitu banyak pengetahuan, termasuk tentang adanya kejahatan. Dan tampaknya di awal Agustinus cukup tertarik karena dia melihat, oh begitu ya, berarti Tuhan itu tidak berafiliasi dengan kejahatan. Tuhan bukan sumber kejahatan, karena Tuhan sendiri beroposisi melawan kejahatan. Kejahatan sesuatu yang di luar Tuhan, dan terjadi peperangan abadi antara Tuhan dengan kejahatan. Nah, saudara sekalian, tetapi akhirnya Agustinus sendiri melihat bahwa ada kesulitan besar di dalam ajaran Manikeisme ini. Jadi dia terus mencari, 9 tahun Agustinus ikut di dalam tradisi Manikeisme ini. Satu sisi dia melihat ada hal-hal yang bisa menjawab pergumulan dia untuk sementara. Misalnya di dalam Manikeisme diajarkan bahwa ada tarikan, ada pertempuran antara si baik dan si jahat itu di dalam diri manusia. Nah, saat itu Agustinus sendiri sedang menghadapi konflik di dalam jiwanya. Satu sisi dia ingin menjadi orang baik, tapi satu sisi nafsu itu menggelola dalam dirinya. Saudara kalau membaca buku di dalam Confession, karyanya Agustinus, dia pernah mengatakan berdoa, oh Tuhan, buatlah aku ini suci, tetapi jangan sekarang. Buat aku ini suci, tapi jangan sekarang. Jadi ada satu konflik, dia ingin hidup kudus, tetapi satu sisi nafsu ini membara dalam jiwanya. Dan pemikiran Manikeisme ini untuk sementara boleh menjawab keingintahuan dia dan kelihatan boleh menjanjikan sesuatu jalan keluar dari pergumulan dia. Nah, 9 tahun Agustinus mengikuti Manikeisme yang bersifat rational asceticism. Rational asceticism. Asketis, cara manusia selamat adalah engkau harus melepaskan diri dari segala kesenangan badani. Engkau harus diselamatkan dari tubuhmu, karena tubuhmu itu problem. Tubuhmu itu sarang kejahatan, maka selamat adalah selamat dari tubuh. Dan itu dilakukan lewat asketisme tetapi rasional. Asketisme rasional. Ya, 9 tahun dia mengikuti itu tetapi dia tidak puas.
Salah satunya adalah ketika dia merenungkan mengenai dualisme ini, Agustinus melihat Tuhan yang dikatakan oleh orang Manikais itu bukanlah Tuhan yang berpribadi. Dan Tuhan yang dinyatakan oleh orang Manikais bukan Tuhan yang berdaulat. Karena Tuhan itu kewalahan menghadapi oposisi dari si jahat. Terjadi pertempuran abadi, maka ini bukan Tuhan yang berpribadi dan bukan Tuhan yang berdaulat. Nah, saudara sekalian, mengenai kekecewaan Agustinus terhadap Manikaisme diceritakan oleh dia panjang lebar dalam karyanya Confession. Dia pernah ketemu seorang pengajar Manikaisme yang terkenal bernama Faustus, dan ketika dia diskusi, debat, dia kecewa luar biasa karena ternyata Agustinus lebih intelek daripada dia, padahal dia sudah dijanjikan akan mendapat begitu banyak jawaban atas semua pertanyaannya dia, tapi dia merasa bahwa level pengetahuan Faustus itu hanya sekedar orang yang tahu tahayul dan tidak mempelajari banyak hal yang dikemukakan oleh Agustinus. Nah, saudara sekalian, maka kemudian setelah dia bertobat, dia kemudian mengenal Tuhan yang sejati. Agustinus menjawab dan mencari jawaban atas pergumulan dia berdasarkan iman Kristen. Dan kita akan melihat sekarang bagaimana Agustinus menjawab problematika mengenai kejahatan. Nah, saudara, untuk mencoba memahami penjelasan Agustinus yang keluar daripada Manikaisme, lalu kemudian mencoba mencari jawaban dari kitab suci dan akhirnya dia menemukan jawaban, maka kita sebelum menjawabnya, kita akan masuk dulu tentang konsep penciptaan. Jadi kita akan belajar mengenai konsep penciptaan. Bagaimana Tuhan yang baik, namun ketika dia mencipta, di dalam ciptaannya ada kejahatan. Maka kita perlu mempelajari dulu bagaimana Agustinus memahami penciptaan, dan nanti kita bisa memahami bagaimana dia menjawab asal natur daripada kejahatan. Saudara, dia sangat menekankan, Agustinus menekankan doktrin creatio ex nihilo. Tuhan mencipta dari tidak ada menjadi ada, creatio ex nihilo. Tuhan mencipta dari tidak ada. Nah, ketika Tuhan mencipta, ciptaan Tuhan itu baik adanya. Misalnya ketika kita membaca kitab Kejadian, di situ Tuhan mengatakan bahwa ciptaannya itu baik, sungguh amat baik. Jadi ketika Tuhan mencipta, maka setelah itu Tuhan memberikan penilaian, Tuhan mengevaluasi, dan Tuhan puas dengan ciptaannya. Tuhan mengatakan ciptaannya itu baik. Jadi saudara sekalian, dicipta dari tidak ada menjadi ada, dan ciptaan Tuhan itu baik adanya. Nah, saudara sekalian, ini kita bisa bandingkan dengan konsep pada waktu itu dalam tradisi Yunani. Misalnya tulisan Plato Timaeus. Kita bisa membandingkan doktrin creatio ex nihilo dengan karya Plato, misalnya Timaeus. Nah, di dalam bukunya Timaeus ada satu tokoh bernama Timaeus, itu menjelaskan mengenai demiurgos atau demiurge. Demiurgos ini adalah sang pembentuk. Jadi dia bukan pencipta, dia pembentuk. Di situ Plato melalui mulut Timaeus menjelaskan bahwa dunia ini semuanya itu terjadi karena dibentuk oleh demiurgos. Maka demiurgos itu bukan pencipta, tetapi dia itu pembentuk. Kenapa, saudara? Karena dia tidak membuat sesuatu itu dari tidak ada menjadi ada. Karena sesuatu yang ada itu sudah ada sejak sebelumnya. Plato dipengaruhi seorang bernama Parmenides. Kalimat terkenal dari Parmenides, yang ada itu ada, yang tidak ada itu tidak ada. Jadi
Kalau sekarang ada, ya tentu dia sudah ada, karena yang ada itu ada. Yang tidak ada, itu tidak ada. Jadi semua yang ada pasti berasal dari ada. Maka semua yang kita lihat ini sebetulnya sebelumnya sudah ada. Maka materi itu kekal adanya. Demiurgos tidak mencipta, demiurgos itu membentuk. Maka materi itu sudah ada, materi bersifat kekal. Nah, ini dilawan oleh Agustinus. Maka dikatakan jikalau Tuhan itu membentuk kita dari materi mentah, dari materi yang sudah ada, maka materi itu sejajar dengan Tuhan. Nah, jadi kita melihat konsep penciptaan Agustinus sangat biblical, sangat berdasarkan kitab suci, dan dia menolak klaim penciptaan dari Yunani, misalnya dari buku Timaeus karya Plato. Materi kalau sudah ada dan bersifat kekal, maka materi sejajar dengan Tuhan, dan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak berdaulat. Maka ini ditolak oleh Agustinus. Nah, lalu kemudian dia juga menolak konsep Tuhan yang bersifat emanasi. Nanti kita akan masuk lebih dalam setelah kita mempelajari teori kejahatan Agustinus. Nanti kita akan membandingkan apakah Agustinus seperti yang dituduhkan oleh banyak orang, seorang pembaptis Plotinos menjadi Kristen. Nanti kita akan masuk ke sana. Nah, saudara, seorang bernama Plotinos, seorang penafsir Plato, mengajarkan demikian. Bagaimana semua berasal? Semua berasal dari yang satu. Yang satu ini dalam bahasa Yunani disebut Tohen, the one. Nah, Tohen ini beremanasi. Dia mengalir keluar, memancar. Nanti kita akan masuk detail. Dia memancar menjadi intelek, jiwa, dan materi. Ya, nanti menjadi nous, menjadi psyche, menjadi hile. Ini adalah pancaran dari Tohen. Maka segala sesuatu termasuk manusia, semua yang ada ini itu berasal dari Tohen. Nah, ini berbeda dengan creatio ex nihilo. Kalau Agustinus, Tuhan tidak memancar. Jadi ciptaan itu berasal dari tidak ada menjadi ada, bukan bagian Tuhan yang keluar. Ya. Nah, coba kita lihat sekarang slide kalimat yang saya kutip dari Confession. Kita lihat di PowerPoint. Silakan ditayangkan PowerPoint-nya. Ya, kita lihat di sini saya kutip dari Confession buku ke-13 chapter 33 poin 48. For they, your work, have been made by you out of nothing. Out of nothing, creatio ex nihilo. Not out of you. Not out of something that is not yours or that existed previously. Ini melawan Plato. But out of concreted matter, that is matter created simultaneously by you. Jadi sudah perhatikan yang merah, diciptakan oleh engkau out of nothing, not out of you, penekanan Agustinus. Ya, jadi creation is from God, but not of God. Sekarang saya tuliskan di sini, creation, poin ini penting. Agustinus mengatakan creation is from God, but not of God. Penciptaan itu dari Tuhan, tapi creatio ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada, from God. Tetapi bukan of God, doktrin emanasi dari Plotinos ini ya. Tuhan memancar keluar. Nanti ada implikasinya semua terhadap teori kejahatan. Tulisan-tulisan yang kita kutip ini. Nah, jadi creation is from God, but not of God. Nah, bagian ini jelas sekali menjelaskan doktrin creatio ex nihilo dan langsung mengkomparasikan dengan teori penciptaan dari Plato dan dari Plotinos. Maka Tuhan tidak mencipta segala sesuatu setara dengan dirinya. Ya, karena segala ciptaan itu
asalnya adalah non-being, dari tidak ada dicipta Tuhan menjadi ada. Nah, dari sini kemudian Agustinus mengembangkan, sekarang sudah bisa di skip itu tulisannya. Di sini Agustinus mengembangkan karena diciptakan dari tidak ada menjadi ada, maka creation itu sifatnya mutable. Nanti dia akan mengkontraskan dengan Tuhan. Bisa berubah gitu ya. Sedangkan kalau Tuhan itu bukan mutable tetapi immutable. Jadi ada perbedaan antara Tuhan yang jauh lebih superior daripada ciptaannya. Ciptaan itu tidak setara dengan Tuhan. Tuhan immutable, ciptaannya mutable. Nah, jadi di sini Agustinus menekankan doktrin perbedaan antara pencipta dengan ciptaannya tidak sama. Melalui creatio ex nihilo, Agustinus menekankan kemahakuasaan Tuhan. Sekaligus menunjukkan bahwa ciptaan ini karena tidak setara, dia itu berubah, mutable, bergantung, serta contingent. Boleh ada, boleh tidak ada. Kalau Tuhan incontingent, tidak boleh tidak ada. Ciptaan itu contingent, boleh ada, boleh tidak ada. Nah, jadi ini kita melihat di awal, tahap yang pertama kita membahas penciptaan di dalam pemahaman Agustinus. Nah, nanti kita baru bisa melihat evil dan creation kaitannya seperti apa. Nah, sebelum ini kita mencoba menjawab, kita melihat bagaimana Agustinus menjawab dua pertanyaan berkait dengan penciptaan. Saya hapus dulu saudara bagian ini. Nanti di bagian akhir kita akan menyusun semua pasal yang kita sudah bahas. Dua pertanyaan yang diajukan Agustinus berkait dengan penciptaan. Yang pertama, why? Mengapa Tuhan menciptakan langit dan bumi? Bukankah kita juga seringkali mendapat pertanyaan seperti ini? Kadang-kadang anak sekolah minggu bisa mengajukan pertanyaan seperti itu. Pak, Bu, ya, mengapa ya Tuhan menciptakan semuanya ini? Mengapa Tuhan menciptakan saya? Mengapa Tuhan menciptakan langit dan bumi? Agustinus mempunyai jawaban untuk itu. Ia menjawab, karena Tuhan berkehendak. Jadi ini jawaban Agustinus, singkat. Kenapa Tuhan menciptakan langit dan bumi? Kenapa Tuhan menciptakan saya? Kenapa Tuhan menciptakan segala sesuatu? Agustinus menjawab, Tuhan menciptakan karena Tuhan berkehendak. Demikian kata Agustinus. Nah, pertanyaan yang kedua. Ya, mengapa kembali ya? Mengapa Tuhan berkehendak? Kalau yang pertama, mengapa Tuhan menciptakan langit dan bumi? Jawabannya karena Tuhan berkehendak. Pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan berkehendak? Apa jawaban Agustinus, saudara sekalian? Jawabannya adalah karena Tuhan berkehendak. Ya, jadi jawabannya juga singkat, karena Tuhan berkehendak. Loh, kok jawabannya sama? Pertanyaan pertama, kenapa Tuhan menciptakan langit dan bumi? Jawaban Agustinus, karena Tuhan berkehendak. Pertanyaan kedua, kenapa Tuhan berkehendak? Jawabannya adalah karena Tuhan berkehendak. Mengapa jawaban kedua sama saudara dengan jawaban pertama? Demikian Agustinus menjelaskan. Kita mengenal yang namanya rangkaian sebab akibat. Ini disebabkan ini disebabkan ini disebabkan ini disebabkan ini disebabkan ini, lalu kemudian ada penyebab tertinggi. Nah, saudara sekalian, maka kalau ditanya apa penyebab Tuhan mencipta langit dan bumi? Kalau kita mau tanya, yang paling tinggi adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan paling tinggi, saudara. Nah, sekarang kalau ditanya, saudara, mengapa Tuhan berkehendak? Maka Agustinus tanya, untuk menjelaskan sesuatu di dalam tafsiran dia mengenai kejadian, untuk menjelaskan sesuatu, kata Agustinus, perlu yang lebih tinggi dari objek yang hendak dijelaskan untuk dapat menjelaskan atau menginterpretasinya. Maka pertanyaannya adalah, apa yang lebih tinggi dari kehendak Tuhan? Tidak ada.
Saya ambil contoh begini, saudara. Oh, Tuhan mencipta langit dan bumi karena Tuhan berkehendak, ya kan? Kenapa Tuhan berkehendak? Oh, Tuhan berkehendak karena Tuhan sayang sama saya. Berarti cinta Tuhan sama saya lebih besar dari kehendak Dia. Karena masih ada alasan lagi kenapa Tuhan berkehendak. Apakah saudara menangkap hal ini? Ya, jadi kita urutkan sampai ke atas, maka yang paling puncak adalah kehendak Tuhan. Nah, setelah kehendak Tuhan, tidak ada yang lebih tinggi dari kehendak Tuhan. Maka di sini dia menjawab pertanyaan kedua sama. Tidak ada yang lebih tinggi. Nah, jadi kehendak Tuhan tidak memiliki penyebab. Ya, jadi setiap penyebab lebih superior daripada efeknya. Maka Tuhan mencipta langit dan bumi. Kenapa Tuhan mencipta langit dan bumi? Tuhan mencipta langit dan bumi. Ada banyak, karena Tuhan mengasihi saya, Tuhan ini, Tuhan, karena Dia mau menyatakan kemuliaannya dan sebagainya. Tetapi yang paling puncak, saudara, kan karena Tuhan berkehendak memang. Lah terus kalau ditanya, kenapa Tuhan berkehendak? Ya, tidak ada yang lebih tinggi. Kehendak Tuhan tidak memiliki penyebab. Nah, kita akan tutup pasal ini di sini. Nanti kita akan lihat kaitannya dengan jawaban Agustinus, mengapa kejahatan muncul. Nanti kita akan lihat kaitannya. Ya, jadi kita sudah dapat dua pasal. Yang pertama mengenai doktrin creatio ex nihilo, dikontraskan dengan pemikiran-pemikiran Yunani. Lalu kemudian kita melihat prinsip kausalitas. Lalu kemudian yang paling puncak, mengapa adalah kehendak Tuhan. Ya, kenapa Tuhan berkehendak? Karena memang tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Itu adalah penjelasan paling ultimat. Jadi tidak ada penyebab lain kecuali yang paling tinggi itu adalah kehendak Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, berikutnya ciptaan Tuhan itu adalah ciptaan yang baik. Itu ditekankan oleh Agustinus. Kebaikan itu bukan sesuatu yang bersifat average, jadi baik semua sama rata, tidak. Tetapi Agustinus memahami kebaikan itu secara hierarkis. Jadi kebaikan itu ditata secara hierarkis. Ada yang sangat baik, ada yang kurang baik atau apa. Jadi ada derajat kebaikan yang tersusun secara hierarkis. Misalnya secara sederhana, saudara kalau pergi ke toko baju, biasanya saudara tanya, ini sama ini bagus mana gitu. Oh, ini bagus, ya. Ada yang lebih bagus enggak? Oh, ini ada yang lebih bagus. Nah, berarti kita memahami kebaikan secara hierarkis. Ini bagus, tapi ada yang lebih bagus. Ada yang lebih bagus lagi, ada yang lebih bagus. Ada yang lebih bagus lagi. Oh, ada. Ini bahannya jauh lebih bagus dari yang itu. Nah, ini berarti ada lebih bagus lagi. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ada hal yang baik, ada hal yang lebih baik. Nah, evil menurut Agustinus itu bukan sebuah derajat lebih bawah daripada level kebaikan, bukan. Ya, jadi misalnya ini kurang, ini baik, ini agak baik, ini baiknya kurang, tapi tetap ini baik. Oh, ini jahat. Nah, bukan seperti ini pemahamannya, ya kan? Jadi bukan derajat baik terendah. Derajat yang rendah ini pun tetap baik, saudara. Cuma mungkin konteksnya saja yang tidak tepat. Misalnya ketika saya bicara mengenai ada jaket yang sangat baik karena jaket itu luar biasa hangat. Lah kalau dipakai di dalam musim panas kan jadi tidak baik, saudara. Ya, jadi sesuatu yang baik, level yang bawah bukan berarti ini jahat. Jahat itu bukan sesuatu derajat bawah dari kebaikan. Tetapi kalau evil itu bukan suatu perbandingan, evil itu apa? Nah, kita lihat ya sekarang kutipan dari Confession buku ketiga, kita lihat di layar. Saya kutipkan dari Confession buku ketiga, chapter 7. Pertanyaan-pertanyaan itu merisaukan daku yang tidak mahir dalam hal-hal itu. Sementara aku menjauh dari kebenaran, kukira aku menyongsongnya, sebab aku tidak tahu bahwa yang jahat itu tidak lain hanya pengurangan kebaikan atau lack of goodness atau privatio boni, hingga sama sekali tidak ada kebaikan lagi. Jadi kejahatan sebagai privatio boni atau kekurangan kebaikan, privatio boni, kekurangan kebaikan. Tadi konteksnya di dalam buku ketiga itu dia sedang menjelaskan kenapa dia kecewa terhadap kekristenan karena dia bodoh, dia waktu membaca
syair dalam kitab suci dia kira itu tidak bermutu karena bahasa Latinnya terjemahnya sangat kaku. Lalu kemudian di situ dia berniat untuk mempelajari Manikaisme, tapi dia sedikit memberikan pengantar karena sebelumnya aku tidak tahu bahwa kejahatan itu adalah kekurangan kebaikan, maka aku pengen cari tahu dan kira-kira aku terpesona dengan argumentasi-argumentasi Manikaisme. Dalam konteks itulah tadi kutipan tadi keluar. Aku tidak tahu sebelumnya pertanyaan-pertanyaan itu, dan aku akhirnya tahu bahwa kejahatan itu adalah kekurangan kebaikan, privatio boni, privation of good. Nah, jadi kejahatan itu berarti mengabaikan sesuatu yang baik atau kekurangan sesuatu. Nah, sehingga dengan demikian saudara sekalian, kita melihat bahwa kejahatan itu bukan substansi, tetapi sebuah kekurangan. Coba kita lihat kutipan berikutnya, masih diambil dari Confession, kali ini buku ke-7, chapter 12, saya kutip. Coba perhatikan saudara yang bagian merah saja, mungkin cukup di situ. That evil then, which I sought whence it was, is not any substance, for were it a substance, it would be good. For either it would be an incorruptible substance, dan sebagainya. Jadi Agustinus mengatakan kejahatan itu bukan substansi. Kejahatan itu bukan substansi. Dia itu adalah kekurangan kebaikan. Dia bukan substance. Ya, jadi dia bukan a thing, dia bukan sesuatu benda, dia bukan sesuatu substansi. Nah, saudara sekalian, perhatikan ini, kejahatan itu real. Agustinus tidak mengatakan kejahatan itu ilusi. Kejahatan itu real, tetapi bukan substansi. Jadi kejahatan itu real, tapi bukan substansi. Real tapi bukan substansi. Nah, itu sebabnya biasanya para apologet, kalau saya lihat di perdebatan-perdebatan, kadang-kadang kalau memakai argumentasi Agustinus, dia kan misalnya di depan tadi ya, Tuhan itu eksis, maka Tuhan itu baik, maka kejahatan itu tidak eksis. Terus dibilang, oh tuh kejahatan tuh eksis kok, kejahatan tuh eksis, maka Tuhan itu tidak baik. Nah, itu kadang-kadang pakainya adalah, oh enggak begitu, kejahatan itu tidak eksis. Dia pakai Agustinus penjelasannya. Karena kalau kamu bilang kejahatan eksis, kejahatan itu sesuatu yang substance. Tetapi Agustinus menjelaskan kejahatan bukan substance, kejahatan itu kekurangan, privatio. Jadi itu sesuatu seperti misalnya saudara, gelap itu kan kekurangan terang gitu. Ya, lalu kemudian sesuatu yang kekurangan. Jadi dia bukan sesuatu yang substansi, bukan thing, tapi itu adalah lack, sesuatu kekurangan. Nah, jadi kejahatan itu tidak eksis, kejahatan itu real, tapi dia bukan thing. Maka dengan demikian argumentasi yang kamu bangun itu sesuatu yang salah dan sebagainya. Itu ada banyak hal, ada banyak jawaban terhadap isu-isu kejahatan ya saudara. Alvin Plantinga misalnya memodifikasi Anselmus untuk memberikan argumentasi. Nah, kadang-kadang saya melihat argumentasi Agustinus juga dipakai. Meskipun nanti saya akan katakan di belakang, mungkin itu terlalu cepat ya. Bukan maksud untuk itulah Agustinus membuat hal ini. Nanti kita akan lihat secara finalnya bagaimana Agustinus mengemas argumentasi-argumentasi ini gitu. Meskipun hal itu juga tidak salah ketika dipakai oleh para apologet untuk menjawab kesulitan-kesulitan tersebut. Nah, kejahatan itu real, bukan ilusi. Namun dalam naturnya kejahatan itu bukanlah substansi, melainkan suatu kekurangan. Karena semua yang dicipta Tuhan itu baik adanya. Nah, saudara, pandangan mengenai privatio boni ini diterima oleh Athanasius dalam sejarah Anselmus. Calvin juga menerima, meskipun dia mengatakan ini argumentasi mungkin perlu dilengkapi, kurang relevan dan sebagainya gitu ya. Lalu karena memang ini bukan sekedar argumentasi untuk
untuk memecahkan masalah kejahatan, bukan itu. Nanti kita akan bahas, saudara. Thomas Aquinas tidak ada kesulitan dengan privatio boni, C.S. Lewis, Paul Helm, gitu ya. Nah, nanti kalau yang menolak itu sayapnya misalnya Schleiermacher, saudara, kalau mempelajari, tapi kita tidak mempelajari sekarang, Gordon Clark dan sebagainya. Jadi privatio, sesuatu kekurangan. Nah, itu artinya, saudara, setiap kejahatan itu membutuhkan anugerah untuk menopangnya. Kejahatan itu adalah penyimpangan dari kebaikan, kekurangan dari kebaikan, korupsi kebaikan, pembusukan, pembelokan anugerah Tuhan. Maka tidak ada kejahatan yang bisa eksis tanpa adanya anugerah Tuhan. Jadi kebaikan dari Tuhan itu diselewengkan, kebaikan dari Tuhan itu dibelokkan. Misalnya, saudara, ada pembunuhan. Pembunuhan itu kan kejahatan. Tapi kalau saudara perhatikan, motifnya mungkin cinta loh. Loh, cinta kok membunuh? Ya karena pembelokan. Yang dicintai uang. Karena cinta uang dia merampok. Karena cinta uang dia membunuh. Atau dia mencintai seseorang, lalu kemudian berdasarkan cintanya itu, dia membunuh orang lain yang menghalangi cintanya. Maka kebaikan itu menjadi faktor dasar, tapi kemudian manusia itu memanipulasinya. Dan itu pembelokan terjadi di dalam kehendak manusia. Nah, jadi nanti ini menjadi argumentasi yang namanya free will defense atau free will argument mengenai kejahatan bukan berasal dari Tuhan, tetapi kejahatan bermula dari kehendak manusia. Mungkin saudara bisa tanya sama pendeta Ivan Raharjo, dia tesisnya banyak menyorot mengenai free will defense, mengenai bagaimana manusia dengan dalam kehendaknya dia jatuh dalam dosa. Nah, saudara-saudara sekalian, Agustinus tentu saja seorang yang mengajarkan predestinasi, dia tidak ada kesulitan melihat bahwa Allah di dalam kehendaknya, dalam ketetapannya menetapkan termasuk adalah dosa. Nah, kita harus melihat ini dalam perspektif hal yang lebih payung yang luas seperti ini ya. Nah, kehendak itu mengarahkan rasio dan emosi. Karena kita menghendaki sesuatu, maka rasio dan emosi kita mengikutinya. Kehendak yang berdosa mengarahkan kebaikan ke arah yang salah. Jadi kesenangan misalnya itu tidak jahat. Kesenangan itu adalah sesuatu yang baik yang Tuhan berikan. Misalnya Tuhan tuh menempatkan manusia itu di Eden. Eden itu artinya delight. Sesuatu sukacita, sesuatu kesenangan. Namun mengejar kesenangan ansih dan mengabaikan perintah Tuhan secara keseluruhan itu menimbulkan kejahatan. Karena anugerah Tuhan disalahgunakan. Maka kejahatan itu memerlukan topangan kebaikan, topangan anugerah. Karena kejahatan adalah penyimpangan daripada anugerah. Agustinus menjelaskan kebaikan, goodness itu bisa eksis tanpa adanya kejahatan. Tapi sebaliknya, kejahatan tidak bisa eksis tanpa anugerah atau kebaikan. Contoh yang diberikan itu misalnya perut. Saudara, perut Tuhan berikan kepada kita, kita bisa punya perut, perut bisa eksis tanpa sakit perut. Jadi perut bisa ada tanpa sakit perut. Namun sakit perut, sesuatu kondisi penyimpangan, sesuatu yang tidak normal, sakit perut itu tidak bisa ada kalau saudara tidak punya perut. Nah, jadi di sini menjelaskan kalau sesuatu yang baik bisa eksis tanpa yang jahat, sesuatu yang jahat tidak bisa eksis tanpa kebaikan. Maka kejahatan itu bersifat parasit, menumpang, menyimpangkan dari yang baik. Nah, sekarang kita masuk dalam kasus aplikasi, saudara. Jadi sekarang kita mencoba untuk mengaplikasikan apa sih aplikasi daripada prinsip ini. Privatio boni, bahwa kejahatan itu adalah sesuatu kekurangan kebaikan, penyimpangan kebaikan. Maka aplikasinya apa? Nah, ini maka saya masuk ke dalam tema self-deception. Saya tidak membahas secara spesifik hari ini mengenai self-deception. Itu juga satu tema yang besar di dalam pemikiran Agustinus yang nanti dikembangkan panjang lebar oleh seorang bernama Kierkegaard, seorang Lutheran bernama Kierkegaard. Dia menulis spesifik begitu banyak mengenai kasus penipuan diri. Mungkin ada waktu nanti kita membahas spesifik tema mengenai penipuan diri atau self-deception. Tetapi kita lihat sedikit aplikasi
mengenai privatio boni di dalam self-deception. Nah, karena sesuatu kejahatan itu menumpang kebaikan, maka ini membuka ruang bagi penipuan diri. Misalnya, saudara, saya ambil contoh kasus perampokan bank di dalam film Spider-Man, kalau nggak salah seri yang ketiga. Jadi ada satu tokoh bernama Sandman itu mencuri uang di bank. Lalu di dalam adegan-adegan terakhir dikatakan bahwa sebetulnya Sandman ini orang baik gitu ya. Jadi dia merampok bank, mengambil uang yang bukan miliknya, itu karena dia terpaksa. Dia melakukan hal ini karena tidak ada pilihan katanya. Dia itu cinta sama anaknya, dia kepingin anaknya sembuh, tapi dia tidak punya uang untuk mengobati anaknya. Maka dia terpaksa menjadi seorang perampok. Kerinduan dan cinta pada anak itu sesuatu yang baik, saudara. Tetapi perampokan bank bukan sesuatu yang baik. Maka sesuatu yang baik disimpangkan menjadi kejahatan. Tetapi ketika seseorang terjun pada kejahatan, yang dia lihat adalah kebaikannya. Loh, motivasinya baik loh. Maka di sini menjadi penipuan diri. Kamu perampok bank? Tidak, aku melakukannya untuk anakku. Hitler mungkin melakukan berbagai macam kekejaman, pembunuhan. Tetapi kalau saudara mungkin ngobrol sama dia, dia ada dan saudara tanya, ya, Pak, kenapa kamu melakukan semuanya itu? Mungkin dia akan mengatakan, saya punya dalih untuk kebesaran dan kejayaan daripada Jerman. Saya melakukan itu bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk kebesaran dan kejayaan bangsa saya. Mungkin dia akan mengatakan kalimat itu. Kerinduan untuk membawa kejayaan, membawa kemuliaan bagi bangsa, hal yang baik, saudara. Tetapi membunuh untuk membangkitkan psikologi bangsa yang terpuruk supaya bangkit, itu penyimpangan. Tetapi ketika ditodong penyimpangannya, kamu salah loh, kamu tidak benar, jahat loh itu. Loh, saya melakukannya itu untuk kebaikan. Saudara, mungkin anak-anak muda banyak yang tahu mengenai Marvel, film-film Marvel. Dan salah satu tokoh yang cukup ngetren adalah Thanos, ya, yang dengan genggaman tangannya bisa menghancurkan separuh populasi universe gitu kan. Ya, dengan hanya begini maka semuanya hilang. Thanos di dalam serial Marvel itu dia cinta, saudara, untuk tata kehidupan yang baik. Dia melihat bahwa penduduk terlalu banyak, akses kepada sumber daya itu makin susah, kelangkaan muncul, sehingga orang hidupnya nggak bahagia. Maka dia punya sebuah ide, dia ingin manusia itu bahagia. Caranya apa? Manusia itu harus dihilangkan separuh populasinya. Dan dihilangkan secara acak. Biar terjadi hukum alam, mati separuh, hilang separuh semuanya, maka manusia akan baik, akan menjadi baik gitu. Itu kejahatan, sudah membunuh orang segitu banyaknya, itu pembunuhan besar-besaran, itu genosida. Tetapi kalau Anda tanya sama Thanos, ditampilkan dengan begitu menyentuh. Sampai sebagian besar orang yang nonton mengatakan, Thanos benar loh. Dia melakukannya untuk kebaikan. Nah, jadi saudara, berbahaya sekali. Karena dalam setiap unsur kejahatan selalu tersembunyi ada kebaikan. Karena itu kebaikan yang disimpangkan. Saudara, banyak pembuat film itu kan menimbulkan simpati banyak orang ya. Joker yang tadinya adalah pembunuh berdarah dingin, ditampilkan sisinya ini loh, dia itu cuman korban. Orang-orang jahat itu sebetulnya orang baik yang jadi korban. Lihatlah mereka jadi jahat juga karena kamu. Ada film judulnya Nero, saudara. Nero yang digambarkan memang sebagai seorang pembantai, pembunuh, orang gila dan sebagainya. Ketika habis lihat film itu, kasihan loh Nero, dia tuh korban, mamanya nggak sayang dia, ini apa, dia cuma membutuhkan cinta, tapi dia nggak dapat, makanya dia jahat kayak begitu. Terus saja saudara, nggak ada orang jahat akhirnya, nggak ada orang jahat. Ya, kenapa kamu? Ya karena saya ada, semua orang ada alasan, saudara. Semua orang ada alasan. Kenapa saudara? Akhirnya kenapa semua orang bisa beralasan? Karena memang di dalam unsur kejahatan selalu ada anugerah, ada kebaikan yang diselewengkan. Nah, ketika orang lihat kepada kebaikannya itu terus, orang nggak akan pernah koreksi dan nggak pernah ada pertobatan, nggak ada orang kembali kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara berbuat salah, ketika ada orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menegur saudara,
Saudara kalau lihat terus kepada motivasi, kebaikan dan sebagainya, saudara tidak akan pernah berubah. Anda akan terus menipu diri dan Anda akan terus di dalam kondisi Anda. Tetapi kalau kita dengan rendah hati mau mendengarkan, mungkin ini adalah teguran Tuhan buat saya. Dan saudara bukan melihat motivasi depannya, tapi kesalahan yang kita lakukan. Kita berani terbuka, maka kita ada punya kemungkinan untuk berubah dan kembali kepada Tuhan. Saudara, saya kutip kalimat dari Agustinus yang ditulis di dalam Confession, buku yang ke-8, bisa ditayangkan. Satu bagian yang sangat menyentuh sekali, mungkin agak kecil, saya akan bacakan buat saudara. Itulah yang diceritakan Pontisianus, namun engkau ya Tuhan, sementara dia berbicara, jadi ini momen di mana dia tidak lagi membela diri, dia disentuh oleh Tuhan, dia tidak lagi menipu diri, dia tidak lagi mencari banyak alasan, tapi dia ingat momen itu, kau balikkan aku kembali menatap diriku. Kau tarik aku dari balik punggungku, tempat yang kau ambil, supaya mataku tidak perlu menatap diriku itu. Aku kau tempatkan tepat berhadapan muka dengan diriku. Aku kau tempatkan tepat berhadapan muka dengan diriku. Supaya kulihat betapa jelek aku, betapa cacat dan menjijikkan aku, penuh dosa dan borok. Sebelumnya dia membela diri terus. Aku melihat dan aku terkejut, ngeri. Tetapi tidak ada tempat untuk bersembunyi jauh dari diriku. Jika aku mencoba memalingkan pandanganku dariku, orang itu masih bercerita, terus bercerita, dan kau sekali lagi, kau tempatkan aku menghadapi diriku, kau hunjamkan citraku ke dalam mataku, supaya aku mendapati kesalahanku dan membencinya. Sudah ku kenal kesalahan itu, namun selama ini ku tutup-tutupi, ku desak, ku lupakan. Satu syair yang sangat indah tertulis dalam Confession, buku yang ke-8, mengenai Agustinus yang diperhadapkan dengan kesalahannya sendiri. Sudah begitu sering dia membela dirinya sendiri, tetapi sekali itu Tuhan membawa dia menghadapi dirinya, melihat dirinya sendiri, melihat semua dosa-dosanya, dan dia jijik melihat dirinya. Tetapi dia datang dan dia mau bertobat. Ya. Nah, saudara sekalian, sekarang kita akan membahas bagian selanjutnya, bagaimana relasi Agustinus dengan Plotinos. Karena ajaran kejahatan sebagai kekurangan kebaikan itu juga dikenal di dalam tradisi filsafat Plotinos. Sehingga begitu banyak orang yang menganggap bahwa argumentasi Agustinus ini bukan berasal dari Alkitab, tetapi sebetulnya itu adalah filsafat Plotinos yang dikristenkan. Nah, saudara sekalian, pandangan-pandangan seperti itu muncul kadang-kadang bersifat sebetulnya hanya lebih banyak bersifat karikatur dan seringkali tidak menyertakan argumentasi-argumentasi yang jelas. Nah, di dalam kelas hari ini saya ingin mencoba untuk saudara melihat ya, yuk kita bandingkan yuk Agustinus sama Plotinos, benar nggak sih dia itu sebetulnya ngambil begitu saja dari Plotinos? Ya memang saudara, yang pertama, ada ekstrim yang mengatakan ajaran Agustinus itu sebetulnya semuanya itu ngaco, itu cuman Plato, Plotinos yang dicocok-cocokin sama Kristen. Tentu saja kita tidak akan ikut arus ini. Tetapi juga ada arus yang misalnya mengatakan semua ajaran Agustinus yang Platonian itu tidak bermasalah, dan itu semua bahkan jadi standar ortodoksi. Ini tentu saja juga berlebihan. Kita seharusnya ada pendekatan yang ketiga, bukan yang kemudian mengatakan bahwa semuanya ngaco atau semuanya pasti itu standar ortodoksi, tetapi kita juga harus melihat dengan kritis, khususnya bagian-bagian yang ada resapan dari filsafat Yunani, kita bisa kritis untuk mengevaluasinya. Nah, lalu kemudian bagaimana kita melihat konsep privatio boni ini? Karena ini memang bahasa-bahasa yang dipakai juga adalah bahasa-bahasa dari Neoplatonisme. Ya, kita akan lihat sekarang, kita akan bandingkan saja antara teksnya Agustinus baik di dalam tulisan Confession, kemudian mengenai Trinity dan mengenai ini ya, mengenai kebaikan ya. Kita bandingkan dengan teks Enneads
yang ditulis oleh seorang murid Plotinos bernama Porfiri. Ya, nah, saudara-saudara sekalian, sekarang saya akan menjelaskan mengenai Tuhan di dalam pemikiran Plotinos. Tadi saya sudah jelaskan, dalam Plotinos semua berasal dari Tohen, the one. Menurut Plotinos, filsafatnya sering disebut Neoplatonisme. Karena dia mengatakan bahwa dia adalah seorang yang tidak mengajarkan sesuatu yang baru, dia adalah seorang penafsir Plato. Dia mengkombinasikan juga dengan Aristotle dan sebagainya. Nah, dia mengatakan Tohen ini melakukan pancaran atau emanasi. Dia tidak menggunakan istilah mencipta karena dia percaya bahwa Tohen atau kalau kita sebut Tuhan itu immutable, tidak berubah. Nah, tidak berubah itu dalam pengertian ya tidak bergerak, tidak mencintai, tidak kemudian memelihara, itu kan semua sesuatu tindakan yang aktif ya. Tuhan itu tidak melakukan semuanya itu, dia tidak bergerak, immutable. Mirip Tuhannya Aristoteles yang disebut sebagai penggerak yang tidak bergerak itu kan juga immutable, dia tidak bergerak. Jadi konsep Tuhan atau ketuhanan dalam Aristoteles itu dia actus murni. Dia itu tidak bergerak, tapi dia menyebabkan semua yang lain itu bergerak. Luar biasa ya, jadi tidak bergerak tapi bisa membuat semua bergerak. Bagaimana mungkin? Ya mungkin aja saudara, banyak contohnya dalam kehidupan, tidak bergerak tapi menggerakkan. Contohnya misalnya ada seorang gadis cantik masuk kafe saudara. Duduk di situ, sebelahnya itu keliling meja tuh pria-pria muda gitu kan. Jadi gadis cantik duduk, blek, dia pesen kopi, dia duduk diam-diam sambil nunggu kopinya datang. Nah, sebelah itu saudara, dia cuma duduk diam nih gadis. Tetapi pria-pria yang di meja-meja itu sudah mulai gelisah gitu ya. Ada yang mulai bergerak, mengeluarkan sisir, mulai sisir rambutnya. Ada yang mulai geser-geser, mau minta nomor teleponnya, ada yang mulai bisik-bisik sama temennya, itu lihat. Semuanya bergerak saudara. Jadi ada gerakan-gerakan, ada baik itu gerakan pikiran, jiwa, gerakan badan, semuanya bergerak. Digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh seorang wanita yang tidak bergerak. Jadi dia tidak bergerak, tapi bisa menggerakkan yang lain. Nah, jadi kira-kira itu gambaran actus murni. Actus murni ini tidak bergerak, tapi mungkin ketika orang mengkontemplasi, orang melakukan sesuatu, dia akhirnya digerakkan oleh sang penggerak yang tidak bergerak ini. Tapi sang penggerak itu immutable, dia tidak bergerak. Nah, maka Plotinos mencoba untuk memakai kata emanasi. Dia tidak menggunakan kata mencipta. Jadi Tohen melakukan pancaran. Dan pancaran ini berasal dari si Tohen, the one ini, si satu ini. Keluar ini adalah intelek. Nous. Lalu kemudian dari sini keluar lagi memancar. Ini adalah jiwa. Lalu kemudian memancar lagi. Ini materi. Jadi dari Tohen menjadi nous, menjadi psike, menjadi hile. Dari intelek, jiwa, materi. Ada pancaran. Ya, nah ini ajaran daripada konsep Tuhan daripada Plotinos. Dia menggunakan istilah emanasi. Jadi Tohen ini adalah immutable, lalu kemudian dalam Tohen ada unity, maka kita tujuannya adalah bersatu dengan Tohen, menjadi satu dengan Tohen. Jadi bagaimana kita melakukan, ini kan gerak emanasi itu gerak menurun, kita perlu melakukan gerak naik, gerak katarsis, gerak naik ke atas ya.
Jadi melakukan gerak naik ke atas, nanti ada tahapannya, purifikasi, pemurnian, lalu kemudian tahap kontemplasi, tahap ekstasi, gerak balik naik ke atas. Ini dalam pemikiran Plotinus. Nah, jadi dia immutable, dia unity, incomprehensible. Kalau kita bilang, loh, Tuhannya orang Kristen juga kan immutable. Tuhannya orang Kristen juga ada unity. Tuhannya orang Kristen ada incomprehensible. Waduh, sama ya. Sama ajarannya. Dan apa itu kejahatan? Menurut Plotinus, setiap kali memancar, maka setiap pancaran itu semakin menjauh dari Tuhan. Dan semakin menjauh dari Tuhan, itu semakin kekurangan kebaikan, kekurangan kesempurnaan. Maka itulah kejahatan. Kejahatan sebagai kekurangan daripada kebaikan. Loh, sama loh Pak. Sama ini. Berarti benar tuduhan bahwa Agustinus itu adalah jiplak daripada Plotinus. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan melihat ya. Sekarang kita akan perbandingkan. Kalau dikatakan Agustinus menjelaskan doktrin mengenai evil, itu meminjam inspirasi atau kalimat-kalimat daripada pemikiran yang tren kontemporer waktu itu, iya jawabannya. Tetapi kalau misalnya dikatakan Agustinus itu menjiplak ajaran Plotinus, yuk kita lihat sama apa tidak. Sekarang kita lihat yang pertama. Konsep Tuhan itu adalah immutable. Tuhan itu tidak berubah. Nah, kalau kita bicara mengenai konsep Tuhannya Agustinus, Tuhan itu berpribadi, Tuhan itu berinkarnasi, mati menebus umat manusia dan sebagainya. Tuhan itu mengasihi. Jadi konsep immutable-nya berbeda. Yang satu nggak bergerak, selama-lamanya diam, dia tidak menggerakkan, dia tidak bergerak. Yang lain digerakkan secara pasif, dia gerakkan. Yang lain aktif, dia sendiri pasif. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan itu marah, Tuhan itu bisa berduka, Tuhan itu bisa mengasihi, Tuhan itu bisa menyesal, dan banyak hal dalam kitab suci. Tuhan itu bukan Tuhan immutable di dalam pemikiran orang-orang Yunani. Jadi kata yang dipakai sama, saudara, tetapi ternyata berbeda. Sama seperti misalnya ada orang bilang, aku cinta kamu. Satu orang bilang gitu. Yang ngomong siapa? Papanya ngomong sama anaknya, papa cinta kamu. Dengan teman laki-lakinya bilang sama perempuan, aku cinta kamu. Beda, saudara. Sama orang jahat, aku cinta kamu. Itu semua pengertian, semua pakai kata cinta. Tapi pengertiannya bisa berbeda sekali, saudara. Pakai kata immutable, tetapi maknanya berbeda. Yang kedua, unity. Saudara, unity-nya ini, Tohen, nous, sike, hile, ini bukan pribadi, saudara. Ini bukan pribadi. Dan kita melihat makin turun ini makin bersifat jahat. Di dalam Tritunggal, unity-nya masing-masing pribadi. Masing-masing pribadi itu tidak jahat. Masing-masing pribadi sama kedudukannya. Masing-masing pribadi itu sederajat. Masing-masing pribadi itu ada perbedaan ordo, tetapi di situ sama di dalam ketuhanan. Jadi sangat berbeda sekali dengan konsep unity di dalam Tuhan. Lalu kemudian hile ini terjadi di dalam satu kurun waktu, saudara. Sike terjadi dalam satu kurun waktu, dalam urutan di mana Tuhan lebih utama. Tetapi dalam Tritunggal, misalnya nanti dalam ada doktrin eternal generation, bahwa Kristus itu belum pernah diperanakan lalu kemudian diperanakan, tidak, saudara. Tetapi eternal generation, selama-lamanya, saudara sekalian, tidak pernah tidak diperanakan. Nah, jadi ini nanti Agustinus membahas itu dalam tulisannya mengenai Trinity. Jadi unity berbeda bumi dan langit. Jadi ketika bicara immutable, Alkitab yang menjadi fondasinya Agustinus, bukan Yunani. Ketika bicara sama-sama unity dia bicara mengenai Trinity. Ini bukan bicara mengenai Trinity sama sekali. Incomprehensible. Tuhan itu incomprehensible. Maksudnya apa? Kamu nggak akan bisa ngerti dia. Kamu hanya bisa mendekati dia secara negatif teologi. Tuhan itu apa? Tuhan itu bukan besar, bukan kecil, bukan pria, bukan wanita, bukan merah, bukan biru, bukan bening, bukan keras, bukan lembut, bukan
Semuanya bukan, saudara. Bukan ini, bukan itu, bukan itu. Jadi dia begini ya? Oh enggak, bukan. Jadi kita cuma bisa menyebut yang bukan dia. Tetapi ketika Agustinus mengatakan Tuhan itu incomprehensible, apa yang terjadi, saudara sekalian? Tuhan itu Tuhan yang mewahyukan dirinya. Tuhan itu Tuhan yang mewahyukan dirinya. Jadi beda sekali, Tuhan itu Tuhan yang menyatakan dirinya kepada saya. Tuhan itu Tuhan yang berbicara kepada saya. Maka saya bisa mengerti dia. Saya tidak bisa mengerti dia secara tuntas, tetapi saya bisa mengerti tentang Tuhan sejauh yang dia wahyukan kepada saya, sejauh yang dia anugerahkan kepada saya. Nah, yang berikutnya, sekarang kita masuk ke dalam konsep evil-nya. Apakah betul privatio boni dari Agustinus sama dengan Plotinus? Kita lihat, saudara, sekarang. Kalau menurut Plotinus, apa itu evil? Evil kekurangan kebaikan. Tohen memancar menjadi nous, nous menjadi sike, sike menjadi hile. Maka keberadaan evil itu adalah karena berjauhan dengan tohen. Berarti proses, kalau saya boleh pakai istilah penciptaan, penciptaan itu sendiri pada naturnya adalah evil. Itu dalam pikiran Plotinus. Jadi hile ini begitu dia muncul, dia pada naturnya evil. Karena dia jauh kekurangan kebaikan dari tohen. Beda dengan konsepnya Agustinus, ciptaan Tuhan itu baik. Tadi kita sudah jelaskan di awal ya, ciptaan Tuhan itu baik. Nah, jadi bukan materi pada dasarnya, ketika materi itu muncul, di sini materi itu jauh dari tohen, maka materi ini problem, maka nanti harus ada gerak balik. Tidak, misalnya nanti di dalam purifikasi itu penyederhanaan hidup, membuang apa yang tidak perlu. Mungkin ada kalimat yang bagus dari teks-teks Plotinus itu, misalnya kan itu dikutip juga oleh Michelangelo. Michelangelo ketika memahat terus dibilang, wah pahatan kamu bagus ya, patung kamu bagus. Michelangelo cuma mengatakan, ya saya cuma membuang bagian yang tidak perlu. Seorang pematung cuma membuang yang tidak perlu, memunculkan itu. Itu kalimat dari ajaran Plotinus, membuang yang tidak perlu. Jadi menyederhanakan, membuang yang tidak perlu supaya kemudian tidak ada ikatan-ikatan dengan duniawi sehingga akhirnya bisa mengarahkan jiwa kepada tohen. Ya, ini simplifikasi, ya, purifikasi, nanti kontemplasi dan sebagainya. Nah, jadi hile pada dasarnya sendiri dengan keberadaannya itu adalah kekurangan kebaikan dari awalnya. Sementara di dalam konsep Agustinus tidak, dia lebih biblical. Ciptaan itu baik. Jadi kalau saudara mengatakan sama, jauh berbeda. Jauh berbeda sekali. Sekarang ketika di breakdown seperti ini, maka kita tahu bahwa ketika Agustinus memakai bahkan kata yang sama, ternyata isinya biblical. Nah, nanti teolog selanjutnya, nanti saudara mau mengembangkan teori ini pakai istilah-istilah yang biblical, itu baik. Misalnya teolog John Frame itu ya, dia mencoba untuk tidak menggunakan istilah-istilah yang mungkin dia mencoba memakai istilah-istilah yang lebih biblical. Ya silakan kalau saudara mau melakukan itu. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa meskipun kalimat-kalimat yang dipakai Agustinus kelihatan sama, tetapi sebetulnya prinsipnya sangat biblical sekali. Ya. Jadi evil itu bagi Agustinus bukan hasil emanasi. Konsep evil dari Agustinus berangkat dari konsep Allah dalam Alkitab yang pertama. Lalu konsep creatio ex nihilo. Agustinus bukan berangkat dari kerangka neoplatonian. Ya, jadi bagi Agustinus Tuhan dari level ciptaan yang paling atas sampai yang paling bawah, kalau dibikin derajat itu baik adanya, tidak ada yang tidak baik. Evil justru kekurangan dari kebaikan itu. Jadi materi sendiri ansih itu bukan evil. Ya, ini berbeda sekali pemikirannya dengan neoplatonisme. Saudara kalau baca Confession ada kalimat termasuk cacing tanah pun itu ada kebaikannya. Bahkan cacing tanah yang orang geli kadang-kadang begitu ya. Tidak, itu ciptaan Tuhan dan itu ada kebaikannya. Ya. Nah, saudara, apa aplikasinya? Kalau evil itu adalah privatio, maka ketika saudara masuk dalam kesulitan, misalnya di dalam sebuah keluarga, ya pernikahan dan sebagainya, maka ketika ada kesulitan, evil itu bukan pada lembaga itu,
bukan pada pernikahan itu. Maka kalau kita melihat ada pergolakan, maka di situ kita melihat problemnya ada di mana? Di dalam ada anggota-anggota keluarga yang tidak melakukan tugas yang seharusnya dilakukan sebagai seorang anggota keluarga. Dia kekurangan, dia menyimpangkan perannya, dia menyimpangkan tanggung jawabnya. Ada kebaikan yang kurang di situ. Sehingga dengan demikian seharusnya ketika privatio boni menjadi teologi masuk ke dalam konseling, kita mempunyai sebuah kerangka untuk menata. Ya, jadi kadang ada orang datang ketemu, saya pernah beberapa kali ya, ada orang datang minta, Pak tolong ini diusir setannya dari anak saya gitu ya. Ketika saya lihat anaknya masa dibilang kerasukan setan begitu. Kenapa? Anak saya nakal, kerasukan setan itu. Nah jadi ini pandangan-pandangan bahwa ya anak saya ini evil pada dasarnya, ada evil di sini gitu ya. Bukan begitu saudara, ya gampang kan, dalam nama Yesus setan pergi, setan nakal pergi, oh jadi baik, ya selesai gitu kan ya, dia kepengen secepat itu. Tapi seringkali masalahnya nggak seperti itu saudara. Setelah digali ternyata ada problem di dalam keluarga, papa tidak menjalankan kewajibannya, mama tidak menjalankan kewajibannya, lalu kemudian anak itu sendiri tidak menjalankan kewajibannya. Maka bagaimana menata? Maka kan harus tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan itu dilaksanakan masing-masing. Nah sehingga dengan demikian ada pengharapan, memang ada kerja keras, ada pertobatan, ada kerendahan hati, tetapi ada pengharapan di situ. Nah jadi saudara-saudara sekalian, ini kita sudah membahas mengenai privatio boni, kejahatan bukan sebagai sebuah substansi, tetapi kejahatan sebagai sebuah kekurangan, kebaikan yang nanti ditambahkan dengan free will argument bahwa manusia jahat itu, kejahatan itu adalah karena tindakan manusia, bukan karena ciptaan Tuhan. Jadi nanti di situ kita melihat ya, baik dari Calvin maupun Westminster Confession itu mengatakan bahwa Tuhan itu di dalam ketetapannya, ya itu di situ menetapkan dosa. Tetapi Tuhan bukan penyebab dosa. Kita tidak bisa menuduh Tuhan sebagai penyebab dosa. Nah jadi kita di sini pemahaman privatio boni ini bisa memahami ciri khas, memahami bahwa Tuhan yang adalah berdaulat mutlak dan dia menetapkan, tetapi dia bukan seorang yang bertanggung jawab, dia bukan seorang pencetus, dia bukan seorang aktor di belakang itu. Karena jelas sekali Alkitab mengatakan dia bukan penyebab dosa, tetapi di situ di dalam ketetapannya Tuhan mengizinkan ada dosa di dalam dunia. Nah, saudara, Agustinus memberikan penjelasan ini bukan sekedar dia mengatakan, oh argumentasi saya ini akan menyelesaikan masalah kejahatan. Salah saudara. Dia membahas dosa, kejahatan itu sebetulnya apa gitu. Jadi naturnya itu apa sebetulnya. Nah setelah naturnya apa, kita baru bisa menanyakan dia dari mana. Oke, sudah dijawab dia apa, dia dari mana. Maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana menyelesaikannya? Bagaimana menyelesaikannya? Jadi argumentasi ini bukan argumentasi untuk menyelesaikan kejahatan, saudara. Tidak, ini hanya menjawab naturnya dosa apa, lalu kemudian dari mana datangnya dosa, tetapi tidak menyelesaikan apa-apa. Kenapa? Ini dijelaskan dalam khotbah 404 dari Agustinus. Tuhan tidak menjawab masalah kejahatan secara abstrak, kata Agustinus. Ia hadir di dunia berinkarnasi. Kejahatan tidak sekedar untuk dijelaskan, tetapi dikalahkan oleh Kristus. Demikian khotbah dia. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Yesus mengalahkan kejahatan. Yesus datang sebagai manusia menjadi pengharapan bagi semua orang yang di dalam sengsara. Saudara-saudara sekalian, Agustinus ingin memberikan jawaban, dan khususnya dalam konteks pastoral, jawaban terhadap kejahatan seringkali bukanlah jawaban intelektual, namun solidaritas Allah yang hadir di dalam kejahatan. Dalam konteks pastoral, sekali lagi, jawaban terhadap kejahatan bukanlah melulu jawaban intelektual, tapi solidaritas Allah yang hadir di tengah-tengah kejahatan. Kristus datang mengalahkan dosa, mengalahkan maut, dan memberi pengharapan
bagi umat manusia. Solidaritas Allah yang datang bersama-sama dengan umatnya. Di mana Allah pada waktu saya sedang kesulitan. Argumentasi-argumentasi itu mungkin tidak cukup untuk memberikan jawaban. Tetapi solidaritas Allah di dalam inkarnasinya, di dalam kematian dan kebangkitannya, Yesus memberikan jawaban. Seorang yang sangat dipengaruhi Agustinus bernama Dostoyevsky. Saya sangat menyenangi gaya menulisnya ya. Gaya menulisnya sangat dipengaruhi sekali oleh Agustinus. Dan Dostoyevsky menuliskan salah satu karya yang masterpiece-nya adalah Brother of Karamazov. Dia menceritakan seorang ateis namanya Ivan Karamazov yang seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit kepada orang Kristen, adiknya orang Kristen namanya Aloysia Karamazov. Dan dia sering menghujani pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit kepada dia. Dan salah satu pertanyaan tersulit adalah mengenai problem of evil, mengenai kejahatan. Bagaimana ada Tuhan kalau dia membiarkan adanya kejahatan? Aloysia tidak sanggup menjawab. Ivan Karamazov sangat cerdas dan dia mengajukan argumentasi-argumentasi yang sulit untuk dijawab. Dia bisa mengajukan hal yang sangat yang luar biasa. Dia menjelaskan argumentasinya. Bagaimana ada anak-anak yang lapar, bagaimana ada orang-orang yang susah, ada orang-orang yang menangis. Di mana Tuhan pada waktu semuanya itu terjadi? Nah, saudara sekalian, dia juga mengatakan bahwa kalau tidak ada Tuhan, maka manusia bebas melakukan apapun. Maka ada kemerdekaan, Tuhan tidak ada, saya bebas melakukan apapun. Dan akhirnya ditutup oleh Dostoyevsky di akhir novelnya, akhirnya terkuak misteri pembunuhan. Jadi ceritanya saudara, ada pembunuhan, ayah daripada keluarga Karamazov ini mati terbunuh, dan kemudian singkat cerita pihak yang berwajib menginterogasi siapa-siapa saja yang calon pembunuh, semua diinterogasi. Dan sebetulnya ada salah satu anaknya yang dicurigai mempunyai motif karena ternyata anaknya ini naksir seorang gadis. Ternyata papanya juga naksir gadis itu. Wah, ini mungkin perebutan perempuan, ini motif pembunuhan. Tapi ternyata spoiler sedikit ya saudara, karena ini berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Ternyata akhirnya pembunuhnya bukan anak itu, tetapi pembunuhnya adalah seorang pembantu di rumah itu yang marah terhadap sang ayah. Dan ketika ditanya, kenapa marah kok kamu membunuh? Karena dia mendengar kalimat dan mengaminkan kalimat Ivan Karamazov. Kalau Tuhan tidak ada, aku boleh melakukan apapun. Dan dia bilang, karena boleh melakukan apapun, saya bunuh dia. Si Ivan Karamazov hanya bisa menyesal. Dia tidak menduga kalimat-kalimat yang dengan gampang dikeluarkan secara intelektual mempunyai implikasi yang sangat menakutkan. Dan bagaimana dengan Aloysia Karamazov, orang yang mengasihi Tuhan itu? Dia sedih, dia menangis, dia berdoa untuk kakaknya. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi kemudian Aloysia adalah orang yang ketika ada anak-anak yang disebut yang menderita itu, dia ada di sana. Ketika anak-anak itu sedih, dia ajak bermain. Ketika anak-anak itu lapar, dia bagi makanan. Ada solidaritas di dalam evil. Dostoyevsky mengajarkan kepada kita, seringkali argumentasi pamungkas tidak cukup dengan argumentasi intelektual. Seringkali mengenai kejahatan, seperti yang Agustinus jelaskan, solidaritas Tuhan di tengah-tengah orang yang menderita menjadi kekuatan dan penghiburan. Mereka bisa melihat kehadiran Tuhan, mereka bisa mendapatkan penghiburan ketika kita meneladani apa yang dikerjakan oleh Tuhan.